Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah ide yang sangat menarik tentang apa itu kesuksesan. Bukan cuma di tempat kerja, tapi di seluruh aspek hidup Anda. Mari kita langsung masuk. Coba jujur deh, pernah nggak sih Anda merasa begini? Kayak terjebak dalam tarik-menarik yang nggak ada habisnya antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Rasanya seperti main sebuah permainan yang nggak akan pernah bisa kita menangkan, ya kan? Ya, karena model yang lama itu memaksa kita untuk memilih. Kalau mau sukses di kantor, ya harus ada yang dikorbankan di rumah. Ini adalah permainan zero sum yang ujung-ujungnya cuma bikin stres. Tapi, gimana kalau ada cara lain? Nah, disinilah kepemimpinan total masuk, menawarkan sesuatu yang beda, bukan pengorbanan, tapi integrasi, bukan konflik, tapi harmoni. Oke, pertama-tama ayo kita bongkar dulu mitos ini. Kenapa sih konsep keseimbangan ini seringnya malah bikin kita merasa gagal? Coba kita lihat ceritanya Jana. Mungkin banyak dari kita yang bisa relate nih. Di luar kelihatannya dia manajer yang sukses, tapi di dalam dia merasa terjepit. Dia merasa nggak puas di mana-mana. Dia tuh terjebak dalam mitos keseimbangan. Merasa kalau sukses di satu bidang, pasti harus dibayar dengan kegagalan di bidang lain. Nah, cukup soal masalahnya. Sekarang yuk kita beralih ke solusinya. Ini adalah inti dari konsep kepemimpinan total. Disinilah ide kemenangan 4 arah ini jadi sangat powerful. Ini bukan soal kompromi ya, ini soal perbaikan di semua lini secara bersamaan. Coba bayangin, Anda bikin satu perubahan di tempat kerja, ternyata itu juga bikin kehidupan keluarga lebih baik, bikin kontribusi Anda ke masyarakat lebih besar, dan sekaligus bikin diri Anda sendiri lebih sehat dan bahagia. Keren kan? Nah, ini dia, 4 domain yang mau kita satukan. Ada kerja, rumah, komunitas, dan diri sendiri. Idenya itu simple tapi revolusioner. Sukses di satu area nggak harus mengorbankan area lain. Justru sebaliknya, sukses di satu area itu bisa jadi bahan bakar untuk sukses di area lainnya. Jadi, gimana caranya ini bisa berhasil? Semuanya itu ternyata berpusat pada 3 prinsip inti yang sangat praktis. Pertama, jadilah nyata. Ini artinya, kita harus mulai dengan jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebetulnya penting buat Anda? Apa nilai-nilai Anda? Kalau tindakan kita sejalan dengan jati diri kita yang sebenarnya, kita jadi jauh lebih kuat. Yang kedua, jadilah utuh. Prinsip ini ngingetin kita buat berhenti memecah belah diri kita. Anda itu bukan cuma seorang pekerja, atau cuma seorang orang tua. Anda itu semuanya dalam satu waktu. Ini soal menghargai bagaimana semua peran itu saling nyambung. Dan prinsip ketiga yang jadi mesin penggeraknya adalah jadilah inovatif. Jadi bukannya pasrah sama keadaan, kita justru didorong untuk terus-menerus mencoba cara-cara baru yang kreatif untuk mencapai apa yang kita mau. Nah, proses inovasi ini tuh praktis banget loh. Anda mulai dengan merancang eksperimen-eksperimen kecil yang risikonya rendah. Terus, Anda ajak bicara orang-orang penting dalam hidup Anda buat minta dukungan. Habis itu, ya tinggal bertindak, belajar dari hasilnya, dan disesuaikan lagi. Tujuannya cuma satu, menciptakan kemenangan nyata yang bisa dirasakan di semua aspek hidup Anda. Jadi, apa sih hasilnya kalau kita beneran menerapkan prinsip-prinsip ini? Yuk, kita lihat manfaat nyatanya. Kita ambil contoh nyata dari Andre. Karirnya sih sukses, tapi dia merasa hidupnya kok gitu-gitu aja, stagnan. Jadi dia mulai bereksperimen. Coba perhatikan deh, tindakannya itu menyatukan beberapa domain sekaligus, menyelaraskan tujuan karir dengan istri, riset bisnis baru, sampai belajar renang sama anaknya. Eksperimen-eksperimen kecil ini yang akhirnya memicu perubahan besar dalam hidupnya. Dan hasilnya, ini terukur loh, bukan cuma perasaan. Penelitian menunjukkan, orang yang menerapkan metode ini merasakan kepuasan hidup di rumahnya meningkat, rata-rata sampai 28%. Itu angka yang signifikan. Dan yang lebih luar biasa lagi, kepuasan terhadap diri sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual, itu melonjak sampai 39%. Ini bukti nyata kalau tujuannya bukan cuma biar kerja lebih baik, tapi supaya hidup lebih baik. Andre sendiri menyimpulkannya dengan sangat baik. Dia bilang, saya bukan cuma performa lebih baik, tapi saya juga merasa lebih baik. Saya terinspirasi. Nah, perasaan terinspirasi inilah yang muncul saat semua bagian hidup kita selaras. Pada akhirnya, inilah inti dari filosofi kepemimpinan total. Kepemimpinan sejati itu nggak terbatas di ruang rapat atau di kantor saja. Kepemimpinan sejati adalah kemampuan kita untuk secara sadar merancang hidup yang lebih kaya, lebih utuh, dan lebih bermakna. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Perubahan kecil apa yang bisa Anda coba hari ini yang mungkin bisa menciptakan gelombang positif di keempat domain kehidupan Anda?
Apa eksperimen pertama Anda?